Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Desida Tutasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-12 dari mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi dengan judul materi Membangun Infrastruktur Sistem Informasi Logistik dan Transportasi yang Kuat. Membangun infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi yang kuat melibatkan beberapa langkah strategis dan teknis. Infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran operasi bisnis, efisiensi, dan pengamatan biaya. Sistem ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan data yang diperlukan untuk mengelola pergerakan barang dan informasi. Komponen utama infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu perangkat lunak atau software. Dapat dibagi menjadi 4 poin. Sistem manajemen transportasi atau TMS mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan optimasi pengiriman barang. Yang kedua itu sistem manajemen gudang, mengelola penyimpanan dan aliran barang dalam gudang. Yang ketiga yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, integrasi berbagai fungsi bisnis termasuk logistik dan transportasi. Yang keempat yaitu sistem pelacakan dan tracking, melacak lokasi barang secara real time. Kemudian yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Dapat dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu server dan penyimpanan data. Untuk menyimpan data dan memproses data yang besar. Yang kedua yaitu perangkat jaringan, router, switch, dan perangkat lainnya untuk memastikan konektivitas yang handal. Kemudian yang ketiga yaitu barcode scanner dan RFID untuk mengidentifikasi dan melacak barang. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan, dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu internet dan intranet. Konektivitas internet yang cepat dan aman untuk komunikasi dan transfer data. Yang kedua yaitu Virtual Private Network atau biasa disingkat VPN untuk memastikan keamanan data selama transfer. Kemudian yang keempat yaitu data pelanggan, informasi mengenai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kemudian data inventaris atau informasi mengenai stok barang yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu data pengiriman, informasi mengenai rute, jadwal, dan status pengiriman. Kemudian langkah-langkah membangun infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan bisnis, menentukan kebutuhan spesifik bisnis terkait logistik dan transportasi. Evaluasi sistem yang ada, menganalisis sistem yang sudah ada dan mengidentifikasi kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan. Rencana pengembangan sistem, menyusun rencana pengembangan yang mencakup anggaran, timeline, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian pemilihan teknologi, memilih teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu
Perencanaan. Rencana pengembangan sistem menyusun rencana yang mencakup anggaran, timeline, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian pemilihan teknologi, memilih teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi. Pengadaan dan instalasi perangkat keras, mengadakan dan menginstal perangkat keras yang diperlukan. Kemudian pengembangan dan pengadaan perangkat lunak, mengembangkan atau membeli perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian integrasi sistem, meningkatkan berbagai komponen sistem agar bekerja secara sinergis. Kemudian yang keempat yaitu pengujian. Dapat dibagi menjadi 2 poin. Uji coba sistem, melakukan uji coba dan memastikan sistem berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu training pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna mengenai cara menggunakan sistem. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Dapat dibagi menjadi 2 poin. Monitoring sistem, memantau kinerja sistem secara kontinu untuk memastikan stabilitas dan kinerja. Yang kedua yaitu peningkatan dan pembaruan. Melakukan peningkatan dan pembaruan sistem secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Kemudian keamanan dan kepatuhan. Keamanan data, menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Kedua yaitu kepatuhan regulasi, memastikan sistem memenuhi berbagai regulasi dan standar industri yang berlaku. Kemudian manfaat sistem informasi logistik dan transportasi yang kuat. Dapat dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu efisiensi operasional, mengurangi waktu, biaya, dan operasional. Poin yang kedua yaitu transparansi dan akurasi, meningkatkan akurasi data dan transportasi operasional. Yang ketiga yaitu peningkatan layanan pelanggan, memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan yang lebih baik. Data yang terintegrasi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu membangun infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi yang kuat, melibatkan beberapa langkah lain. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam membangun infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi yang kuat adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi kita. Ini melibatkan mengevaluasi operasi logistik dan transportasi saat ini. Kita dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Kita mungkin ingin mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi, akurasi, dan kecepatan saat mengidentifikasi kebutuhan kita. Yang kedua yaitu tentukan tujuan. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan kita, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan untuk infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi kita. Ini mungkin termasuk meningkatkan visibilitas logistik, mengoptimalkan rute pengiriman, atau mengurangi biaya. Memiliki tujuan yang jelas akan membuat kita memprioritaskan fitur dan fungsionalitas yang paling penting untuk sistem kita. Yang ketiga yaitu pilih platform. Ada berbagai platform
dan solusi yang tersedia untuk membangun infrastruktur sistem logistik dan transportasi yang kuat. Kita mungkin ingin mempertimbangkan faktor-faktor seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan integrasi dengan sistem lain saat memilih platform. Kita juga mungkin ingin mempertimbangkan menggunakan solusi berbasis cloud untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fleksibilitas. Kemudian yang keempat yaitu kembangkan strategi data. Data adalah komponen krusial dari sistem informasi logistik dan transportasi. Kita perlu mengembangkan strategi data yang mencakup bagaimana kita akan mengumpulkan data, mengelola, dan menggunakan data. Ini mungkin melibatkan mengidentifikasi data yang paling penting untuk sistem kita, seperti lokasi, status, dan waktu pengiriman, dan mengembangkan proses untuk mengumpulkan memperbaharui data tersebut secara akurat dan efisiensi. Yang kelima yaitu bangun sistem. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, memilih platform, dan mengembangkan strategi data, kita dapat memulai membangun sistem. Ini mungkin melibatkan mengintegrasikan sistem yang ada, mengembangkan proses baru, dan mengembangkan antarmuka penggunaan sistem kita. Kita juga mungkin ingin menggunakan alat dan teknologi seperti Internet of Things atau AI dan machine learning untuk meningkatkan sistem kita. Kemudian uji dan perbaiki. Setelah kita membangun, kita perlu mengujinya secara menyeluruh untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan dan tujuan. Ini mungkin melihatkan menguji sistem dengan skenario yang berbeda, mengumpulkan umpan balik pengguna, dan mengidentifikasi memperbaiki masalah apapun yang muncul. Kemudian kita masuk dalam kesimpulannya, yaitu membangun infrastruktur sistem informasi logistik dan transportasi yang kuat memerlukan perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, serta implementasi pemeliharaan yang konsisten. Dengan sistem yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian tugas saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.